Ini hati-hati nih, yang yang punya hasrat terhadap hewan harus hati-hati. Bisa dipidanakan melakukan hubungan seks dengan hewan. Mungkin ingin berinovasi. Nah, itu hati-hati tuh. Menyakiti hewan. Ini nanti masuk kategori pasal melanggar bicara sendiri bersama saya Bung Adi Siregar. 8 Desember 2022, hari yang sangat bersejarah bagi Republik ini. Pemerintah dan DPR sudah mensahkan Undang-Undang KUHP. Proses perjalanan undang-undang ini sangatlah panjang dan melelahkan, bahkan sangat menguras energi semua elemen bangsa. Karena kita tahu RUU KUHP ini adalah undang-undang yang akan menggantikan KUHP warisan kolonial Hindia Belanda. Selama ini kita tidak memiliki KUHP yang itu kita produksi atau dihasilkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 2022 ini kita mengadopsi KUHP produk dari pemerintah Hindia Belanda. Padahal di dalam KUHP itu banyak persoalan yang terkait dengan pidana tidak bisa di-cover atau bahkan luput dari undang-undang atau KUHP tersebut. Wajar saja karena memang KUHP itu adalah produk dari pemerintah Hindia Belanda. Tentu semangat KUHP itu lahir ketika itu adalah untuk negeri jajahan, bukan untuk negara yang merdeka dan berdaulat. Tahun 1963, Presiden Soekarno sudah memulai melakukan kajian terkait dengan KUHP versi anak negeri sendiri atau versi Republik Indonesia. Sudah dimulai dilakukan kajian, tapi belum mengerucut pada satu keputusan undang-undang atau draft undang-undang. Saat itu hasilnya baru sebatas rekomendasi bahwa pemerintah Indonesia perlu dan wajib memiliki undang-undang KUHP. Di zaman Pak Harto sekitar tahun 70-an sudah melakukan kajian juga melanjutkan apa yang dilakukan oleh Bung Karno. Tapi lagi-lagi belum juga menghasilkan sebuah draft undang-undang. Di tahun 2024 kembali lagi pemerintah membentuk tim untuk melakukan rumusan dan kajian tentang KUHP. Saat itu tim dipimpin oleh Profesor Muladi dari Undip dan di bawah beliau berhasil merumuskan sebuah draft RUU KUHP dan itu diserahkan ke DPR. Dan akhirnya di tahun 2022 ini pemerintah dan DPR sukses mensahkan undang-undang KUHP. Ini yang harus dan perlu kita apresiasi karena kita akan memasuki era baru dalam undang-undang pidana. Selamat tinggal undang-undang pidana warisan kolonial. Pasti banyak pro kontra, banyak perdebatan di dalamnya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.
undang-undang KUHP ini juga seperti itu. Karena ini terkait dengan kultur masyarakat kita yang majemuk. Pasti antara satu daerah, satu suku memiliki persepsi dan pengetahuan yang berbeda. Akhirnya pandangan terhadap undang-undang KUHP juga akan berbeda-beda. Karena setiap daerah bisa jadi memiliki value yang berbeda-beda. Inilah yang menjadi dasar terjadinya pro dan kontra. Saya tidak akan masuk lebih dalam terkait dengan pro dan kontra tersebut. Karena RUU KUHP ini sudah disahkan. Yang ingin saya sampaikan atau ingin saya elaborasi terkait dengan 7 poin di dalam undang-undang KUHP ini yang harus dan wajib kita ketahui. Bisa jadi nanti karena kesalahan dan kecerobohan kita bisa masuk dalam unsur pidana. Dari ratusan ayat dan pasal di dalam undang-undang KUHP tersebut, saya mencatat 7 poin yang wajib kita ketahui dan pahami. Bila tidak, ini bisa berefek pidana pada kita. Yang pertama, yang menjadi perhatian saya adalah terkait dengan vandalisme. Coret-mencoret. Jadi kalau ada orang atau warga negara yang melakukan coret-mencoret terhadap aset publik atau aset personal, itu bisa dipidanakan. Jadi orang sekarang tidak bisa asal coret-coret karena alasan hobi, alasan iseng ya. Hati-hati, itu bisa dipidanakan. Perlu kita didik dan edukasi warga kita, terutama yang muda-muda. Jangan sampai nanti gara-gara keisengan dia mencoret-coret tembok tetangganya, itu bisa dipidana. Hati-hati, mencoret-coret aset orang lain atau properti orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan praktek santet. Yang sangat sengit, terutama dari komunitas paranormal ya. Jadi orang yang melakukan praktek santet dengan menjanjikan bahwa dia bisa melakukan atau melukai orang lain, dia bisa dipidana. Poin yang kedua. Yang ketiga, ini sih sudah ada di undang-undang yang lain, tapi saya tegaskan lagi aja bahwa orang yang menyebarkan berita hoax atau berita yang itu bisa dipidana. Jadi sebelumnya ini kan menggunakan undang-undang ITE. Sekarang sudah ada atau ditegaskan lagi di dalam KUHP. Jadi saran saya, ketika kita menerima sebuah informasi, telaah dulu, kaji dulu, lakukan cek and recheck, baru sebar. Atau kalau memang tidak ada manfaatnya bagi kita, ya udah nggak usah di-share, cukup di kita saja. Jangan sampai nanti karena kejahilan jari-jari kita menyebar informasi yang tidak benar. Dan itu bisa jatuh pada pidana. Terkait informasi yang tidak benar ini, itu orang yang memproduksi dan juga menyebar sama-sama bisa kena pasal pidana. Menyebar berita bohong. Yang keempat, ini juga rame nih diperbincangkan nih. Seks di luar nikah. Jadi orang yang melakukan hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan bisa dikenakan pidana. Ini deliknya delik aduan. Misal seperti ini,
ada suami mengadukan istrinya yang diduga dan terbukti melakukan hubungan seks dengan orang lain. Si suami ini bisa melakukan pengaduan terhadap kepolisian untuk dilanjutkan tindakan hukum. Kalau dia bukan orang yang sudah berkeluarga atau berstatus suami istri, walinya, orang tuanya bisa melakukan pengaduan. Misalnya anak remaja yang masih di bawah orang tuanya, di bawah asuh orang tuanya, itu bisa menjadi orang atau pihak yang melakukan pengaduan apabila terjadi hubungan seks di luar nikah. Ini juga hati-hati nih. Ini delik aduan. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ini juga hati-hati juga nih. Ini saya nggak tahu nih tafsirnya nanti seperti apa ya. Dilarang menawarkan alat kontrasepsi. Jadi kalau di pasal KUHP-nya itu, orang yang bisa menawarkan alat kontrasepsi itu adalah mereka yang termasuk bekerja di sektor medis. Jadi kalau kategori pedagang menawarkan atau penjual tanpa ada rekomendasi dari dinas kesehatan bahwa atau Kementerian Kesehatan bahwa orang tersebut bisa melakukan distribusi atau menawarkan alat kontrasepsi, itu akan bermasalah secara hukum. Ada misalnya orang iseng menawarkan alat kontrasepsi kepada anak-anak atau remaja, itu bisa kena pasal pidana di KUHP. Itu yang kelima. Yang keenam, ini juga menggelikan menurut saya. Tapi bisa jadi ada ya. Apa itu? Melakukan hubungan seks dengan hewan. Jadi di pasalnya itu dilarang melakukan penyiksaan atau menyakiti hewan. Penjabarannya, menyakiti itu ditafsirkan salah satunya melakukan hubungan seks dengan hewan. Ini hati-hati nih, yang punya hasrat terhadap hewan harus hati-hati, bisa dipidanakan melakukan hubungan seks dengan hewan. Mungkin ingin berinovasi. Nah, itu hati-hati tuh. Menyakiti hewan. Ini nanti masuk kategori pasal melanggar atau menyakiti hewan. Yang ketujuh, berisik di malam hari atau mengganggu tetangga di malam hari. Nah, ini di perkotaan terutama ya, karena rumahnya rapat segala macam. Mungkin gara-gara nonton TV di tengah malam atau main dengerin musik keras-keras di tengah malam. Bila itu mengganggu tetangganya, bila itu dipandang mengganggu, bisa dipidanakan. Padahal kan kita selama ini ya biasa aja lah, rumah-rumah gua mau style musiknya juga keras-keras kencang itu ya hak gua gitu. Sekarang nggak bisa lagi. Dalam kitab KUHP, orang yang dipandang berisik atau mengganggu tetangga di malam hari masuk kategori pidana. Ini menurut saya ada 7 poin yang bisa jadi selama ini kita pandang biasa-biasa saja, tapi itu adalah delik pidana dalam kitab KUHP. Kita harus wajib paham tentang poin-poin dasar di KUHP ini. Salah 7 poinnya yang ada tadi saya sebutkan. Secara ringkas begini, saya ulangi lagi. Pidana santet, baik orang yang melakukan
menjanjikan bisa melukai orang lain, itu kena pidana. Yang kedua, vandalisme atau coret-mencoret. Yang ketiga, menyebar berita bohong. Yang keempat, seks di luar nikah. Yang kelima, menawarkan alat kontrasepsi kepada anak atau remaja. Yang keenam, melakukan hubungan seks dengan hewan. Yang terakhir atau yang ketujuh, berisik atau mengganggu tetangga di malam hari. Ketujuh poin ini menurut saya yang harus menjadi perhatian kita. Oke, untuk itu perlu waspadalah.